Hi everyone, it's me again, Mr. Anwar. Belajar bahasa Inggris dari nol besar sampai bisa. Materi pada kesempatan ini yaitu arti to be dalam kalimat nominal. Kita langsung saja untuk mempersingkat waktu ya. To be ya artinya berbeda-beda tergantung konteks kalimat. Jadi yang pertama, to be ini artinya adalah. Itu teman-temannya, to be artinya adalah. Yang kedua, to be artinya apakah. Bisa. Terus yang ketiga, to be artinya berada. To be juga bisa tidak ada artinya. Tidak ada artinya. Nah, itu tidak ada artinya ya. Kita berikan contoh satu persatu. Kita ambil dulu yang to be yang artinya adalah. Oke. She is my daughter. Nah, she is my daughter. Maka kita artikan dia, to be ini artinya adalah. Dia adalah anak perempuanku. Nah, dia adalah anak perempuanku. Ini dia, she is my daughter. Dengan satu kalimat ini saja kita dapat mengetahui arti to be. Ya, kita contohkan dalam kalimat interrogatif. Interrogatif yang kemarin apa? To be kita letakkan di awal. Is she my daughter? Nah, is she my daughter? Nah, maka to be ini diartikan apakah. Nah, tadi yang pertama, she is my daughter. Dia adalah. To be diartikan adalah. Yang kedua, to be diartikan apakah. Is she my daughter? Jadi kita nggak perlu lagi sekarang karena banyak teman-teman pemula ya. What is she my daughter? What is she your daughter? Nah gitu ya cara mereka menyampaikan kalimat. Padahal itu salah. Cukup kita simpan atau letakkan to be di awal. Kalau itu kalimat nominal ya. Maka to be itu sudah mewakili sebuah pertanyaan. Is she my daughter? Nah, atau is she your daughter? Gitu kan. Apakah dia anak perempuanmu? Kan gitu. Apakah dia anak perempuanku? Dan lain sebagainya. Lalu kemudian bagaimana dengan to be yang artinya berada? Contoh. They are in Bandung. They are in Bandung. Kita nggak mungkin bilang mereka Bandung atau mereka di Bandung. Nah, dalam bahasa Indonesia yang bakunya kita pasti menerjemahkan mereka. Nah, to be-nya ini artinya berada. They are in Bandung. Mereka berada di Bandung. Nah, itu dia ya, yang to be jika diartikan berada. Maka kita tidak perlu capek-capek nyari di kamus. Arti berada apa ya? Arti apakah apa ya? Nah, kan gitu. Kemudian ada juga to be yang sama sekali tidak diartikan. Contohnya, I am lazy. Nah, I am lazy. Cukup ini kita artikan, saya malas. Jadi tidak perlu am ini nanti kalau disuruh menerjemahkan, saya adalah malas. Atau misalkannya, he is lazy. Nah, jadi is-nya nanti diartikan adalah. Dia adalah malas.
Kan nggak enak kedengarannya ya. Maka cukup diterjemahkan dia malas. Nah, kita ulang ya, I am lazy. Saya malas. Jadi to be-nya di sini tidak diartikan. Nah, oleh karena itu teman-teman, cukup dengan to be ini kita sudah bisa membuat banyak kalimat, tentunya dalam kalimat nominal. Kalau misalkan ada sebuah pertanyaan yang dimana pertanyaan tersebut menyuruh kita untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Inggris. Contohnya satu, ya. Apakah kamu berada di Bandung? Nah, maka ini jawabannya apa? Kita kembalikan ke yang awal. Apakah ini kalimat nominal atau bukan? Oh, berarti kalau tidak ada kata kerjanya, berarti ini kalimat nominal. Maka persiapkan to be. Tergantung subjeknya nanti, ya. Nah, di sini pertanyaannya apakah? Kita sudah bahas tadi ya, to be bisa diartikan apakah apabila dia disimpan di depan, diletakkan di depan. Berarti jawabannya adalah are you in Bandung? Nah, are you in Bandung? Nah, jadi diterjemahkannya apakah kamu berada di Bandung, kan gitu. Di bahasa ininya mah sehari-hari apakah kamu di Bandung, kan gitu. Bolehlah seperti itu ya. Yang penting di sini adalah kita meletakkan to be di awal, dan to be ini diartikan sebagai apakah. Paham sampai di sini ya? Di dalam satu kasus juga, to be ini dia dalam satu kalimat dia mempunyai dua arti. Maka kita tidak perlu nyari di kamus, capek-capek nyari di kamus, berada bahasa Inggrisnya apa ya? Gak usah. Kenapa? Tadi kita sudah bahas, to be juga artinya berada. Perhatikan yang are ini. Kita letakkan di awal, itu artinya apakah plus artinya berada. Apakah kamu berada di Bandung? Are you in Bandung? Nah, begitu ya teman-teman. Jadi kita nggak perlu nyari di kamu. Berada ya bahasa Inggrisnya apa ya? Enggak, karena to be ini sudah mewakili. Nah, baik, kita lanjutkan. Bagaimana kalau dengan pertanyaan ini? Ya. Dia adalah seorang pilot. Oke. Maka jawabannya adalah he is a pilot. Nah, pertanyaannya, to be ini kita artikan apa? Betul, kita artikan adalah. Nah, itu dia. Ya, he is a pilot. Dia adalah seorang pilot. Nah, paham ya teman-teman? Maka sekarang saya kasih soal. Yang pertama, silahkan di komen ya, di kolom komentar. Apakah kamu sakit? Ya, apakah kamu sakit? Silahkan diterjemahkannya. Lalu kemudian berikan penjelasan. Kenapa pakai ini, kenapa pakai itu. Yang kedua, dia tidak berada di Bandung. Oke, ini juga dua saja ya. Silahkan ditulis di kolom komentar. Lalu kemudian jangan lupa alasannya. Oke, mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. And see you on the next video.